semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 secara daring. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan membawakan sebuah materi, yaitu menelaah struktur fabel atau legenda. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran daring dan model discovery learning, peserta didik mampu menelaah struktur sebuah fabel atau legenda yang dibaca. Jadi selesai belajar ini nanti, kalian akan mendapatkan tugas menelaah struktur sebuah fabel atau legenda yang kalian baca. Baik, paham? Untuk lebih paham dengan pelajaran ini, simaklah video ini dengan baik. Pertama, mana dari gambar yang ada di sini, manakah struktur yang paling tepat untuk sebuah rumah? Dindingnya di atas, kemudian pondasi, ada atap di bawah, atau atap, dinding, pondasi, atau pondasi di atas, atap di tengah, dinding di bawah. Yang mana menurut kalian yang paling tepat? Mengapa demikian? Iya, inilah. Jadi yang tepat adalah bangunan rumah itu atapnya di atas, kemudian ada dinding, kemudian ada pondasi di bawah. Nah, urutan ini ketika kita bolak-balik seperti ini dan ini, tidak akan cocok, tidak baik. Itulah yang namanya struktur. Jadi struktur itu sudah ditentukan. Mana yang bagian atas, mana bagian tengah, mana bagian bawah. Nah, kita lanjutkan. Bagaimanakah struktur rumah tadi yang kita bahas bahwa yang tepat adalah atap, dinding, pondasi. Apa hubungannya dengan fabel? Nah, sekarang kita perhatikan. Atap, bagian permulaan yang paling atas, yaitu kalau pada fabel yang kita sebut dengan tepat, yaitu orientasi. Kemudian untuk dinding, apa? Ya, benar lagi. Dinding itu adalah komplikasinya. Kemudian untuk pondasi berarti adalah, iya benar, resolusi. Mungkin kalian tanya, Pak Guru kalau untuk koda di mana? Ya, koda kita tidak buat di sini karena koda itu boleh ada, boleh tidak. Jadi bukan struktur yang baku. Jadi yang baku adalah yang pokok, yang penting, yang harus ada adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang kita lihat lagi perbandingan ini. Manakah susunan yang logis dari sebuah rumah? Atapnya ada tiga susun, dindingnya ada satu, pondasi di bawah. Atau atapnya satu, dindingnya bertingkat-tingkat, baru pondasi di bawah. Atau yang warna kuning, atapnya satu, dinding satu, pondasinya yang tiga ke bawah. Menurut kalian yang mana yang tepat? Iya, yang warna birulah yang tepat. Jadi, dalam membuat struktur sebuah fabel atau legenda, atau kalau kita menulis sebuah legenda atau fabel, maka orientasinya satu saja, cukup satu paragraf. Kemudian komplikasinya boleh dengan komplikasi sampai komplikasi memuncak, itu bisa beberapa paragraf. Dan terakhir, sebagai resolusinya, cukup kita buat satu paragraf juga. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham bagaimana kasih struktur? Jadi ingat ya, kesimpulannya, struktur itu tidak boleh dibolak-balik, harus runtut. Sekarang kita lihat contohnya. Struktur fabel atau legenda itu apa saja? Yang pertama adalah orientasi. Apa isinya orientasi? Bagian awal dari suatu cerita ini berisi pengenalan tokohnya, latarnya, tempat, waktu. Ya, boleh juga dengan kegiatan tokoh, kegiatan awal tokoh itu. Berikutnya, komplikasi yang isinya berupa konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh lain. Kemudian pada komplikasi ini menuju klimak. Apa itu klimak? Baik, betul sekali. Klimak itu adalah puncak dari permasalahan. Setelah itu, resolusi. Resolusi itu merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah dari cerita tadi. Nah, kemudian boleh ditambah yang keempat. Apa yang keempat?
koda. Koda itu boleh ada, boleh pula tidak ada. Bagian terakhir fabel yang berisi perubahan terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, kalau kalian sudah paham ini, urutannya harus seperti ini. Fabel yang baik, legenda yang baik, urutannya harus seperti ini. Tidak boleh kita menulis sebuah fabel tiba-tiba koda dahulu atau langsung resolusi dahulu, tidak boleh. Jadi harus runtut, mulai orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mencoba menelaah sebuah fabel. Fabel kali ini yang ingin Pak Guru tunjukkan adalah kisah buaya yang serakah. Di pinggiran sungai ada seekor buaya sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau hari ini dia harus makan. Sebab kalau tidak, bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Nah, menurut kalian ini strukturnya apa? Kisah buaya serakah. Masuk struktur tidak? Ya, untuk ini tidak masuk struktur. Ini disebut dengan, betul, judul. Judul itu bukan struktur ya, dia bagian teks. Kemudian dari paragraf ini yang dijelaskan ini, berarti strukturnya apa? Pintar. Strukturnya adalah orientasi, karena isinya mengenalkan tokoh. Di sini tokoh siapa yang dikenalkan? Ya, tokoh buaya. Buaya yang dikenalkan sini. Kemudian ada latarnya. Latarnya apa? Iya, pinggiran sungai. Kemudian dia menggambarkan kegiatan tokoh tersebut. Dia kelaparan. Nah, inilah orientasi. Kita lanjutkan. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Masuk struktur apa ini? Ya, ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapnya seraya menangis ketakutan. Ini masih satu kesatuan. Ya, baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu. Perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Nah, tag ini masuk dalam struktur apa? Yang pasti bukan orientasi lagi ya. Orientasi sudah lewat. Ini sudah mulai komplikasi. Jadi ini komplikasi. Kemudian yang warna coklat ini, apakah ini sebuah resolusi? Iya, belum resolusi. Ini baru mengantarkan masalah ke masalah kedua, kemudian masalah ketiga. Jadi benar, ini adalah komplikasi. Sampai di sini paham? Baik, sekarang kita lanjutkan tabel ini. Tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau mangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Apakah di sini sudah resolusi? Ya, kita harus lihat dulu kalimat di bawahnya untuk menentukan apakah ini sudah resolusi atau belum. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan satu ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak. Aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana. Nah, dari susun kalimat ini, berarti ini masih komplikasi benar. Ini masalah ketiga, keempat, kelima. Jadi komplikasi itu boleh beberapa paragraf. Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah. Walau besar, tapi kulit gajah sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Ini komplikasi atau resolusi? Untuk tahu, harus tahu di bagian bawahnya dulu. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah, tetapi sayang tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernafas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah yang sangat besar.
Ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan tenaga dan mati. Berarti ini bagian apa? Sama enggak dengan paragraf di atasnya? Bagus, tidak sama. Yang di atas ini adalah komplikasi dan ini komplikasinya sudah menuju ke arah bagus, ke arah klimaks. Jadi puncak permasalahan sini. Kemudian yang warna hitam ini, paragraf yang tulisannya hitam ini masuk ke dalam resolusi. Jadi penyelesaiannya gajah mati. Nah, kalian nanti mesti berhati-hati. Misalnya maling kundang. Di manakah titik resolusinya? Resolusinya misalnya pada maling kundang, itu resolusinya komplikasinya itu pada saat ibunya mengutuk, anak durhaka, aku kutuk engkau menjadi sebuah batu. Itu tidaklah klimaksnya. Setelah itu, ketika maling kundang tiba-tiba menjadi batu, itu sudah merupakan resolusi, bukan komplikasi lagi. Karena itu adalah buah dari kejahatan yang dilakukan oleh maling kundang. Maling kundang sangat durhaka menghina ibunya. Ibunya marah, itu adalah komplikasinya. Ketika kutukan ibunya menjadi kenyataan, berarti itu sudah masuk kepada resolusi. Resolusinya, orang yang durhaka itu berubah menjadi batu. Kemudian paragraf berikutnya. Pesan moral dari pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kalau kita sudah menerima apapun, meskipun kecil atau meskipun sedikit, berterima kasihlah dan bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapat. Nah, berarti ini bagian dari bagus, pintar. Ini adalah bagian koda. Jadi koda ini boleh ditulis, boleh juga tidak. Nah, kalau yang ditulis namanya koda. Kalau tidak ditulis berarti fabel atau legenda itu tidak memiliki koda. Nah, demikian pelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham, ya. Bagaimana kalau tidak paham? Silakan diputar mulai ulang videonya. Nah, selesai pembelajaran ini, mari kita bertepuk tangan dahulu. Kita selesai belajar. Baik, selesai pelajaran, ada tugas. Tugasnya apa? Carilah sebuah fabel atau legenda daerah setempat. Selanjutnya, telaahlah setiap paragrafnya sesuai dengan struktur yang tepat. Seperti tadi yang Pak Guru ajarkan mulai awal, ya. Nanti boleh diputar kembali. Dari awal, ini setelah bagian judul, ini orientasi. Paragraf ini komplikasi, paragraf ini komplikasi, paragraf ini sampai kalian bisa menemukan resolusinya. Paham? Baik, demikian pelajaran bahasa Indonesia menelaah fabel atau legenda. Kita akan berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Sadu Sadu Sadu. Terima kasih. Sampai jumpa.